wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Sursaban. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk membuka presentasi pada kali ini. Izinkan saya membukanya dengan pantun nih. Si Caca pacaran sama Luffy, pulangnya makan dokal. Hari ini kita akan presentasi tentang fonologi, yaitu analisis segmental dan suprasegmental. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Elisa Rahmawati dengan NPM 008. Baik, perkenalkan, nama saya Najib Mustafa dengan NPM 2310 6310 80127. Perkenalkan, nama saya Pranis Farina Dewani dengan NPM 2310 6310 80083. Perkenalkan, saya Farul Lampauji dengan NPM 23106 310 80100. Yang terakhir ada saya sendiri nih, yaitu Raditya Azhar Sabar. Baik, jadi yang pertama yaitu hakikat segmental dan suprasegmental. Jadi segmental ini merujuk pada unit dasar bunyi seperti konsonan dan vokal. Dalam analisis segmental, perhatian diberikan pada struktur dan kombinasi bunyi yang membentuk kata-kata. Nah, konsonan itu bunyi seperti B, T, dan K. Lalu vokal bunyi seperti A, I, U. Lalu contohnya dalam kata buku, B, U, dan K adalah segmental. Selanjutnya yaitu suprasegmental. Suprasegmental ini mencakup fitur bunyi yang melampaui unit-unit segmental seperti intonasi, stres, dan panjang bunyi. Elemen suprasegmental memberikan makna tambahan dan membantu dalam pengucapan serta pemahaman konteks. Yang pertama ada intonasi, perubahan nada saat berbicara. Misalnya nada naik di akhir kalimat bisa menunjukkan pertanyaan. Lalu ada stres, penekanan pada suku kata tertentu dalam kata permainan. Stres bisa jatuh pada kata main. Terus ada panjang bunyi, seperti perbedaan antara pati air dan pati starch yang berbeda dalam durasi vokal. Contohnya dalam kalimat kamu datang, intonasinya naik di akhir menunjukkan pertanyaan yang merupakan unsur suprasegmental. Selanjutnya ada fonem segmental. Definisi itu ada bunyi bahasa yang dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Bayangkan huruf-huruf dalam alfabet, setiap huruf mewakili sebuah fonem segmental. Contohnya vokal A, I, U, E, O dan konsonan B, C, D, F, G dan seterusnya. Karakteristiknya memiliki ciri-ciri fisik yang jelas seperti tempat artikulasi di mana suara dihasilkan, cara artikulasi bagaimana suara dihasilkan, dan sifat suara bersuara atau tidak bersuara. Selanjutnya ada fonem suprasegmental. Apa sih fonem suprasegmental itu? Jadi fonem suprasegmental itu adalah ciri-ciri bunyi yang melekat pada sejumlah fonem segmental dan tidak dapat dipisahkan dari rangkaian fonem tersebut. Ini lebih kepada bagaimana kita mengucapkan kata-kata daripada bunyi individu kata itu sendiri. Contoh dari fonem suprasegmental itu sendiri adalah intonasi, yaitu nada naik turun dalam kalimat, lalu ada tekanan kata atau kata mana yang lebih ditekankan. Lalu ada panjang pendeknya bunyi, seperti perbedaan antara rumah dan rumahku. Lalu nada suara, misalnya ada nada datar, naik, atau turun. Lalu apa sih karakteristik dari fonem suprasegmental ini? Adalah mempengaruhi makna dan suatu kalimat. Misalnya, kalimat ibu pergi ke pasar dapat memiliki makna yang berbeda jika intonasi dan tekanannya kata diubah. Nah, sebelum kita lanjut, kita tonton terlebih dahulu video kutipan kalimat dari drama Lawan Catur. Tuhan menyerahkan Anda dengan saya. Nah, kalimat yang tadi telah disebutkan, yaitu Tuhan menyerahkan Anda ke tangan saya. Kita analisis dari segi fonem dan fonem segmental dan juga suprasegmental. Yang pertama adalah fonem segmental. Nah, dalam huruf vokal itu ada U, A, E, dan I. Huruf konsonannya itu ada T, H, N, S, R, H, K, D, Y, M, dan G. Fonem segmental adalah bunyi bahasa yang dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain. Dalam kalimat ini, kita dapat mengidentifikasi setiap huruf
sebagai representasi dari sebuah fonem segmental. Yang kedua adalah ancaman. Intonasi naik ini memberikan kesan emosional yang kuat pada kalimat. Kedua adalah tekanan kata Anda dan saya. Hal tersebut ditekankan. Sudah dicontohkan bahwasannya kedua kata tersebut itu ditekankan. Nah, tekanan pada kata-kata ini akan membuat kalimat terdengar lebih personal dan langsung ditujukan kepada lawan bicara. Dan durasi beberapa bunyi mungkin diucapkan lebih panjang untuk memberikan efek dramatis. Misalnya bunyi A pada kata saya diucapkan lebih panjang untuk menekan. Kemudian jadi keseluruhannya kombinasi antara fonem segmental dan suprasegmental dalam kalimat ini menciptakan efek yang sangat kuat, intonasi naik, tekanan pada kata Anda dan saya, serta durasi dengar sangat emosional dan mengancam. Kalimat ini dapat digunakan dalam situasi yang sangat serius atau dramatis. Misalnya, kutipan ini kami ambil dari sebuah drama yang berjudul Lawan Catur. Jadi kesimpulannya, analisis fonem segmental dan suprasegmental menunjukkan bahwa kalimat Tuhan menyerahkan Anda ke tangan saya adalah sebuah contoh yang sangat baik tentang bagaimana bunyi bahasa dapat digunakan untuk menyampaikan emosi dan makna yang sangat kuat. Nah, kita sudah sampai akhir nih. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Izinkan saya menutup kembali dengan pantun. Si Sarul sedang makan, makannya makan salad. Demikian bermanfaat.